Bagaimana kita mungkin pertama dari sisi keluarganya kita sentuh. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada keluarga bahwasanya memang anak itu dia harus diberikan hak-haknya dari awal kan, dilindungin. Karena memang kerja anak ini kan dia usianya masih usia anak dan memang sepantasnya kan dari sisi anak ini kan dia seharusnya dari sisi haknya itu dari mulai hak pendidikan, hak bermain itu kan harus kita penuhi ya. Mungkin juga bisa koordinasi ke kami, ke pihak pemerintah, berkoordinasi memberikan masukan-masukan peran apa yang bisa kami lakukan yang terbaik. Memang kita menyadari pekerjaan ini saat ini masih ada. Jadi tinggal bagaimana kita dari semua pihak, dari sisi pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga masyarakat maupun media, bersama-sama kita bekerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang kita masing-masing, bersinergi, kemudian berkoordinasi untuk sama-sama kita bagaimana menurunkan angka kekerasan terutama khususnya terhadap pekerja anak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast PKPA, kembali lagi di podcast bersama Yayasan PKPA. Nah teman-teman, di hari yang cerah ini, walaupun sedikit mendung di pagi hari, hari ini kita akan kembali berdiskusi, berbincang, ngobrol di topik yang tentunya tidak kalah serunya dengan podcast-podcast sebelumnya. Nah teman-teman, di hari ini kita sudah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya di sini ada Bapak Muhammad Andi SKMM selaku analis kebijakan ahli muda dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Keluarga Berencana atau DPA 3KB Provinsi Sumatera Utara. Halo Pak, selamat siang. Gimana kabar? Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Mbak Lala apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat juga. Semangat ya Pak, hari ini kita bisa bertemu dengan teman-teman Sobat Podcast PKPA untuk berdiskusi lebih lanjut tentang hak pekerja anak gitu ya. Kaitannya juga dengan roadmap dari Indonesia Bebas Pekerja Anak yang telah diluncurkan pada tanggal 22 Juli 2024 lalu gitu ya Pak. Nah Pak, mungkin agar semakin, karena teman-teman mungkin sudah tidak sabar gitu ya untuk lebih lanjut membahas terkait topik ini, kita bisa langsung ke pertanyaan pertama. Boleh, silakan. Baik. Jadi yang mungkin sempat saya sebutkan juga sebelumnya bahwasannya pemerintah Indonesia Pak melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah meluncurkan roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak lanjutan pada 22 Juli 2024. Yeah. Berkaitan dengan ini Pak, bagaimana tanggapan dari dinas terkait roadmap Indonesia itu sendiri terhadap situasi dan kondisi saat ini secara global maupun khususnya di Sumatera Utara? Baik. Terima kasih Mbak Lala. Hai sahabat podcast PKPA, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini terkait dengan roadmap bebas pekerja anak tahun 2024 ini memang kami dari Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara atau biasa disebut dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Provinsi Sumatera Utara menyambut baik dengan hadirnya roadmap ini, mengapresiasi karena memang dengan hadirnya roadmap ini menjadi salah satu panduan bagi kita. Bagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan, melakukan program terkait dengan pencegahan terhadap pekerja anak maupun penanggulangan ketika ada kasus terhadap pekerja anak, sehingga kita merasa terbantu. Oh ternyata memang ini harus jalan yang harus kita laksanakan. Kemudian juga roadmap ini kan memberikan ini juga ya, memberikan panduan juga bukan hanya kepada kami yang lembaga pemerintah, tapi juga memberikan panduan bagi lembaga-lembaga yang lain ya, apakah dia lembaga masyarakat, kemudian dunia usaha, juga media. Jadi memang dengan ada roadmap ini kita cukup dibantu bagaimana kita bisa bersama-sama bergerak, bersinergi, berkoordinasi untuk menurunkan angka pekerja anak dan membuat Indonesia bisa bebas anak di tahun 2040 ketika Indonesia emas. Mungkin seperti itu. Oke, jadi erat kaitannya dengan panduan-panduannya nantinya akan dilaksanakan juga oleh dinas dan pihak-pihak yang berkaitan gitu ya Pak. Benar sekali. Terkait penghapusan dari ataupun mengakhiri pekerja anak itu sendiri ya Pak ya. Nah kemudian yang kedua kali ini berkaitan dengan program nih Pak. Program dari P3AKB Provinsi Sumatera Utara itu sendiri. Kira-kira hingga saat ini program apa saja yang mungkin sedang berlangsung
berlangsung ataupun yang akan dicanangkan oleh pemerintah dinas daerah itu sendiri untuk mengakhiri pekerja anak di Sumatera Utara? Baik, jadi terkait dengan program ini ya, perlindungan dan penanganan pekerja anak ini, kita dari Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara dulu ya, awal berdiri kita namanya Biro ya, Biro Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Jadi di awal-awal berdiri dulu kita sudah menginisiasi peraturan untuk kebijakan, ya tepatnya itu peraturan daerah ya, nomor 5 tahun 2004 tentang perlindungan dan penanganan bentuk-bentuk kerjaan terburuk bagi anak. Kemudian baru-baru ini, di tahun ini 2024, kita juga setelah mengeluarkan satu kebijakan juga, yaitu surat keputusan gubernur tentang kelompok kerja perlindungan anak bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Yang tentunya di dalam anak yang membutuhkan perlindungan khusus ini salah satunya adalah anak yang menjadi korban pekerja anak. Itu dari sisi kebijakan. Kalau dari sisi program dan kegiatan sebenarnya kita cukup banyak dan cukup komitmen ya. Tiap tahun kita laksanakan, salah satunya melalui kegiatan penilaian kabupaten kota layak anak. Jadi memang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini setiap tahun ada evaluasi, ada penilaian terkait dengan kabupaten kota layak anak, suatu program yang dia menilai bagaimana implementasi kebijakan dan penerapan di kabupaten kota itu terkait pemenuhan dan perlindungan khusus anak. Dan salah satu indikatornya itu memang Indonesia bebas pekerja anak. Jadi ada di klaster 5 di perlindungan khusus itu dia tentang pekerja anak. Jadi kita memberikan penguatan dan pendampingan kepada kabupaten kota untuk bisa menerapkan indikator ini sehingga memang di daerah-daerah itu bisa meminimalisir kasus pekerja anak. Kemudian juga ada yang namanya baru-baru ini kita menerapkan suatu kegiatan program dari kementerian juga yang disebut dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Jadi Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ini kegiatan yang menyasar sampai tingkat paling bawah, sampai tingkat desa dan kelurahan. Dan salah satu indikatornya adalah desa kelurahan itu harus bebas pekerja anak. Dan kegiatannya mereka harus melakukan pendataan pekerja anak. Ketika memang ada anak yang dianggap bekerja, maka mereka akan melakukan pendataan. Dari pendataan itu kita bisa melakukan penanganan secara spesifik terhadap si anak. Dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang lain ya, termasuk juga kampanye-kampanye melalui komunikasi, informasi dan edukasi, baik itu melalui media massa, media online maupun media sosial, seperti itu. Oke, berarti memang untuk programnya sendiri bahkan menyasar ke lini yang sangat bawah pun juga dilakukan ya, benar Pak sekali. Ya. Untuk upayanya adalah mencapai mengeliminasi dari adanya jumlah pekerja anak khususnya di Sumatera Utara itu ya Pak ya. Menarik. Khususnya tadi berkaitan dengan yang desa ramah anak perempuan itu ya Pak ya. Itu kira-kira kalau boleh tahu lokasi desanya di mana Pak? Atau implementasinya di mana seperti itu? Untuk Desa Ramah Perempuan Peduli Anak ya. Jadi emang kalau di Sumatera Utara ini awalnya itu launchingnya tahun 2021 waktu itu. Dia penetapannya waktu itu ada 4 desa dari 2 kabupaten ya. Ada 2 desa di Kabupaten Labuan Batu dan 2 desa di Kabupaten Karo. Sampai dengan terakhir sekali pendataan yang kita lakukan itu sampai dengan 10 Oktober kemarin ya. Saat ini sudah ada 99 desa dan kelurahan ya yang sudah menginisiasi lah untuk melakukan pembentukan dan sosialisasi terhadap desa kelurahan ramah anak ini. Memang ini yang harus terus kita lakukan karena memang program ini melalui desa inilah kita bisa melakukan percepatan karena memang melalui desa yang memiliki masyarakat terkecil ini kita bisa memberikan penguatan-penguatan sehingga memang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya terhadap pekerja anak ini bisa diminimalisir seperti itu. Oke, baik. Upayanya pun sampai ke lini yang seperti benar itu sekali. Karena itulah juga indikator ini dicapai pada akhirnya gitu ya Pak ya. Nah, berkaitan tadi Bapak sempat menyebutkan bahwasannya memang penurunan angka pekerja anak itu adalah hal yang sangat ingin dipercepat gitu ya, percepatan angka penurunan pekerja anak gitu di Sumatera Utara. Nah, kalau berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan data BPS sendiri untuk jumlah pekerja anak yang setiap tahunnya itu memang menunjukkan penurunan kan Pak. Namun kalau misalnya di Sumatera Utara sendiri itu angka yang ada itu tergolong tinggi Pak, cukup tinggi gitu kan berdasarkan data tersebut. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak sendiri, mengapa persentase ini bisa cukup besar di Sumatera Utara? Ya, memang kalau kita lihat data ya dari BPS, memang data Sumatera Utara itu
cukup tinggi data pekerja anaknya, dan dibandingkan dengan data nasional kita masih di atas angka nasional. Tapi memang alhamdulillah terjadi penurunan dari tahun ke tahun. Ini sebagai suatu upaya kita bersama ya untuk tetap berusaha maksimal menurunkan angka pekerja anak ini. Yang perlu kita sadari bersama kan sebenarnya bahwasannya isu pekerja anak ini kan bukan isu yang berdiri sendiri ya. Jadi isu pekerja anak ini kan isu yang multi sektor, isu yang cross cutting selain orang bilang ya. Jadi dia isu lintas sektor, sehingga memang penanganannya juga dia harus lintas sektor. Kita harus lihat faktor-faktornya apa saja. Dia tidak hanya terkait dengan tenaga kerjaan saja, tapi mungkin ada faktor ekonomi terkait dengan kemiskinan mungkin kan. Kemudian faktor hukum, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku. Kemudian juga ada faktor sosial budaya. Mungkin ada juga di desa-desa atau di daerah itu mungkin ada tradisi terkait misalnya kerja anak ini, memang anak itu harus bekerja membantu orang tua misalnya. Sehingga memang yang kalau saya pribadi sih menyarankan perlu adanya penelitian yang ini yang lebih. Seperti tadi Bapak juga sebutkan bahwa ada upaya-upaya terkait assessment itu sendiri. Iya benar. Sektor. Jadi memang harus ada ini ya, ada penelitian yang lebih apalah ya, yang lebih mendekati, komprehensif, sehingga kita tahu sebenarnya faktor dominan penyebab pekerjaan ini yang mana ini yang terbesar gitu, sehingga nanti intervensinya pun kita bisa sasar ke arah tersebut seperti itu. Baik, benar sekali. Memang pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi cukup banyak ya Pak ya, sehingga ketika kita mengetahui bahwa penurunannya pun ada, di situ kita bisa lihat bahwa implementasi program-program yang terimplementasi dengan efektif gitu ya. Benar. Oke, baik, kalau begitu mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ini berkaitan dengan problematika yang ada pada eksistensi pekerja anak di Indonesia begitu Pak. Kira-kira menurut Bapak sendiri apa yang sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mencegah maupun menangani pekerja anak di sekitar kita Pak, khususnya baik dari sektor pemerintah mungkin Pak, perusahaan, organisasi masyarakat sipil maupun lembaga swadaya masyarakat yang ada hingga saat ini. Ya, memang tidak dapat kita pungkiri ya, eksistensi pekerjaannya masih ada sampai saat ini, dan Sumatera Utara termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia. Jadi memang sebenarnya kalau kita baca dari roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak ini, sebenarnya di situ sudah digariskan. Pemerintah harus melakukan apa, kemudian lembaga masyarakat harus melakukan apa, dunia usaha harus melakukan apa, media massa juga harus melakukan apa. Tinggal nanti kita berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi wewenang kita masing-masing. Kita nanti masuk di mana kita gitu. Kalau kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti yang disebutkan di awal tadi, melalui program-program tadi, bagaimana kita mungkin pertama dari sisi keluarganya kita sentuh. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada keluarga bahwasannya memang anak itu dia harus diberikan hak-haknya dari awal kan, dilindungin. Karena memang kerja anak ini kan dia usianya masih usia anak, dan memang sepantasnya kan dari sisi anak ini kan dia seharusnya dari sisi haknya itu dari mulai hak pendidikan, hak bermain, itu kan harus kita penuhi ya. Kemudian juga memang kita lihat juga kondisi keluarganya. Biasanya kan pekerja anak ini dia berasal dari keluarga yang kurang mampu ini, dari sisi ekonomi ya. Sehingga memang kita harus beri penguatan dari sisi keluarga. Mungkin kalau kita dari pemberdayaan perempuan, kita beri penguatan dari sisi perempuannya, dari sisi ibunya. Bagaimana ibu mungkin bisa memberikan penguatan secara ekonomi sehingga meningkatkan pendapatan keluarga. Kalau dari media, mungkin media bisa juga mengkampanyekan ya, bagaimana media itu juga turut mengkampanyekan stop pekerja anak misalnya. Kemudian juga memberikan berita-berita praktek baik, daerah mana ini yang sudah cukup baik terkait dengan stop pekerja anaknya, seperti itu. Dari lembaga masyarakat mungkin bisa advokasi juga ke masyarakat, mungkin juga bisa koordinasi ke kami, ke pihak pemerintah, berkoordinasi memberikan masukan-masukan peran apa yang bisa kami lakukan yang terbaik di masyarakat. Seperti itu. Kalau dari dunia usaha, saya pikir nanti mereka juga bisa menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang ini ya, yang dengan prinsip-prinsip hak anak juga, ramah anak. Karena ada juga di program kegiatan di Kumham itu, dia ada namanya bisnis dan HAM. Nah, jadi bagaimana dunia bisnis juga harus menghormatin HAM. Salah satunya adalah hak anak. Seperti itu. Jadi memang kita dari semua sektor memang harus terlibat, karena memang saya yakin kalau hanya satu lembaga saja atau satu pihak saja tidak akan pernah berhasil terkait
penanganan pekerja anak ini seperti itu. Oke, baik-baik. Memang pada dasarnya karena tadi ya Pak faktor yang mempengaruhi juga ada banyak, maka peran serta dari setiap sektor pun juga harus ada gitu ya Pak. Benar. Dalam yang namanya mengurangi gitu ya anak-anak bekerja pada anak gitu ya. Iya, Pak, ya. Angka dari bekerja pada anak. Baik. Kemudian Pak, tadi Bapak ada menyinggung bahwasannya salah satu faktor yang mempengaruhi bahwa seorang anak itu dapat bekerja itu adalah juga salah satunya kondisi keluarga, sosial dan ekonomi lebih tepatnya juga ya Pak ya. Nah berkaitan dengan hal itu Pak, sebenarnya menurut Bapak sendiri seberapa besar pengaruh keluarga dan seberapa besar kira-kira pengaruh tersebut dalam upaya kita untuk memitigasi adanya peranan anak untuk bekerja seperti itu Pak? Iya, memang faktor keluarga ini salah satu faktor, kalau saya rasa mungkin faktor cukup dominan juga ya, karena kan anak itu kan dia besar di keluarga. Keluarga itu adalah orang terdekat yang ada dengan anak. Jadi memang itu dari anak itu kita dari keluarga tadi kita masuk bagaimana kita bisa memberikan edukasi di keluarga, bagaimana mereka dengan adanya edukasi ini bisa mencegah terjadinya pekerja anak. Kemudian dari sisi ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu, bagaimana kita memberikan penguatan-penguatan. Karena memang tanpa kita pungkiri sebenarnya pekerja anak ini kan banyak yang terjadi kasusnya dari keluarga-keluarga yang tidak mampu. Ada salah satu kasus mungkin anak itu memang karena disuruh bekerja oleh orang tuanya atau oleh walinya untuk membantu perekonomian keluarga. Jadi kita harus petakan dulu penyebabnya apa ini. Kalau dari sisi keluarga kita lihat keluarganya. Kalau memang dia keluarga kurang mampu, maka kita pertama harus beri penguatan dari sisi ekonomi bagi keluarganya. Pemberdayaan ekonominya bagaimana? Mungkin nanti bisa kerjasama dengan lembaga lain atau kalau misalnya dengan dinas sosial misalnya kan ada program-program bantuan sosial ya, mungkin kita bisa matchingkan datanya ke sana, nanti mereka bisa mengarahkan bantuannya salah satunya kepada keluarga yang mungkin ada anaknya yang potensi menjadi pekerja anak seperti itu. Kemudian juga edukasi tadi, bagaimana dengan ada edukasi tadi keluarga bisa tahu ternyata emang anak itu kan punya hak tadi ya, ada hak pendidikan, hak sipil, karena kan anak itu dia harus bersekolah sebenarnya. Jadi bagaimana dengan adanya hak-hak tadi yang diketahui oleh keluarga ini, sehingga keluarga bisa mementingkan anak itu untuk pendidikannya lebih dulu. Sementara dari sisi ekonomi biarlah keluarga yang mengusahakan untuk ekonomi di keluarganya seperti itu. Baik-baik. Jadi pada dasarnya untuk pengaruh keluarga sendiri itu cukup signifikan ya Pak. Benar, terhadap keputusan seorang anak untuk akhirnya bekerja, dan kemudian mungkin hal yang bisa kita lakukan itu adalah lebih meningkatkan edukasi kepada orang tuanya bahwasannya memang penting untuk mengutamakan hak-hak anak, utamanya bagi pekerja anak seperti itu ya Pak ya. Oke, kemudian ini berkaitan mungkin hal yang sedang ramai sih Pak di halayak umum yang khususnya di media digital gitu ya. Sekarang ini mungkin konten-konten yang mana nantinya bisa menghasilkan uang seperti itu Pak, seperti live streaming, seperti itu kebanyakan melibatkan anak, yang mana hal ini tujuannya adalah untuk uang seperti itu pada umumnya ya Pak sekarang ini. Kira-kira kalau berdasarkan hal tersebut Pak, kondisi seperti itu ataupun hal yang sedang happening sekarang ini itu apakah itu termasuk ke dalam kategori anak-anak yang bekerja ataupun bekerja anak? Lalu kira-kira apa saja panduan yang dibutuhkan oleh orang tua saat memposting video anak tersebut yang tujuannya tadi adalah untuk mendapatkan endorsement seperti itu Pak di media-media sosial seperti saat ini? Ya memang kemajuan teknologi informasi ini kan tidak bisa kita tolak kehadirannya ya. Jadi memang teknologi informasi ini kan dia ibarat mata uang ya, ibarat koin. Jadi satu sisi dia memberikan dampak positif, di sisi yang lain tanpa kita pungkiri ada dampak negatifnya. Tinggal kan usaha kita ini bagaimana meminimalisir dampak negatif tadi. Dan satu sisi memang dengan kemajuan teknologi ini dimanfaatkan ya dari mungkin oknum-oknum lah ya, oknum orang tua yang dalam bahasa kita tanda kutip seolah seperti mengeksploitasi anaknya. Nah, dalam buat konten kreator misalnya kan, apakah di YouTube atau di TikTok dan sebagainya. Kalau saya pribadi memandang sih sebenarnya ini kurang tepat ya, karena memang anak ini kan sebenarnya masih dalam tahap pertumbuhan, perkembangan kan, dari sisi fisik, mental maupun sosialnya. Jadi memang yang pertama diperhatikan orang tua itu adalah harusnya anak itu jangan sampai terganggu perkembangan fisiknya, perkembangan mentalnya, kemudian perkembangan sosialnya juga, kan.
Kemudian juga orang tua juga harus ketika misalnya ya berinteraksi dengan anak kemudian dengan media sosial ini juga harus pahamlah bagaimana cara menggunakan internet yang sehat dan aman sehingga memang anak-anak itu tetap terjaga, privasinya tetap terjaga. Kemudian memang kita sadari kalau memang ini sudah terjadi, bagaimana kita memberikan edukasi nih pada orang tua, karena sebenarnya kalau dari sisi kebijakan baik itu dari peraturan perundang-undangan kan sudah membatasi bahwasannya pekerja anak itu apa gitu ya. Pekerja anak itu kan dia sebenarnya diperbolehkan untuk yang usia tertentu dan pekerjaan-pekerjaan tertentu gitu. Ada indikatornya iya. Orang tua ya, baik ayah maupun ibu itu dia harus menyadari juga, harus belajar juga bagaimana menjadi orang tua yang baik dengan tadi memperhatikan sebenarnya kan kita itu untuk perkembangan terbaik bagi anak. Iya, betul sekali. Jadi harus dijaga baik fisiknya, mentalnya maupun sosialnya. Dan kita harus paham juga ada loh peraturan untuk kebijakan yang mengatur. Jangan sampai kita dengan ketidakpahaman kita justru menjadi kasus hukum bagi kita gitu, karena seolah-olah kita mengeksploitasi anak kita seperti itu. Jadi memang perlulah edukasi bagi kita semua lah ya, termasuk dari kami sisi pemerintah, dari PKPA, dari sisi lembaga masyarakat memberikan edukasi kepada orang tua. Memang kita harus ya mengakomodir dengan perkembangan teknologi ini, tapi harus ada batasan-batasan apa dan yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan seperti itu. Betul. Mungkin Pak, jadi saya sedikit kepikiran nih barusan ada pertanyaan lanjutan mungkin terkait dengan hal ini gitu. Kalau dari dinas sendiri Pak, kira-kira menyikapi hal-hal seperti itu, kira-kira apakah ada program ataupun implementasi inisiatif lain yang mungkin Bapak dan tim dan mungkin dari dinas sendiri lakukan untuk terkait hal ini gitu Pak? Terkait dengan yang tentang internet sehat tadi ya, konten-konten ya. Terkait dengan konten-konten apa termasuk yang internet sehat ini, memang kita pertama kegiatan kita ada terkait dengan ini ya, kampanye internet, penggunaan internet sehat dan aman. Kita itu mengundang orang tua, kemudian hadir juga anak-anak, utamanya anak sekolah ya, dari tingkat SMP, SMA kita hadirkan pembicara yang memang capable terkait dengan bagaimana pemanfaatan internet itu secara aman dan sehat. Kemudian juga kita ya tetap juga kampanye ya melalui media, apakah itu dia media online, media sosial, bagaimana cara bijak ya menggunakan internet itu. Kemudian juga kita juga inilah tetap koordinasi dengan Dinas Kominfo bagaimana bisa mengawasi terhadap konten-konten yang tidak baik bagi anak, karena memang sebenarnya selain tadi yang pekerja anak, dari sisi KLA itu sendiri juga terhadap informasi layak anak itu ada juga indikatornya. Jadi ini tetap kita koordinasi dengan dinas-dinas terkait bagaimana memang anak ini sebenarnya bisa terlindungi seperti itu, karena kan anak ini kan masa depan kita ya, yang menjadi penerus kita. Jadi kalau penerus kita sehat dan dia bagus, cerdas ya, insya Allah nanti kita akan mendapatkan generasi yang bagus gitu ya, seperti itu. Akan terjamin ya Pak ya. Baik, menarik sekali pembahasan hari ini ya Pak ya. Kebetulan kita sudah sampai ke sesi terakhir, yaitu adalah closing statement nih Pak. Mungkin dari saya izin kepada Bapak, silakan menyampaikan kira-kira apa yang Bapak ingin sampaikan terkait keberadaan pekerja anak di Indonesia, mitigasinya dan juga harapan bagi anak-anak Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu dan semua peserta di ini ya podcast PKPA. Memang kita menyadari pekerjaan ini saat ini masih ada. Jadi tinggal bagaimana kita dari semua pihak, dari sisi pemerintah, dunia usaha, akademisi, lembaga masyarakat maupun media, bersama-sama kita bekerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang kita masing-masing, bersinergi, kemudian berkoordinasi. Kami mengajak semua lembaga untuk sama-sama kita bagaimana menurunkan angka kekerasan, terutama khususnya terhadap pekerja anak ini, sehingga memang dengan adanya kegiatan yang sama, kolaborasi antar kita semua bisa menurunkan kasus pekerja anak, dan kita harapkan nanti 2040 bisa Indonesia bebas pekerja anak. Untuk itu harapan kami juga nih kepada orang tua dan anak-anak tentunya, ya berikanlah anak-anak ini haknya. Jadi berikan anak haknya, hak pendidikannya, hak kesehatannya, hak tumbuh kembangnya,
usahakan anak-anak bisa tumbuh dengan baik secara fisik, mental dan sosialnya, seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak atas closing statement yang sangat luar biasa. Baiklah teman-teman, itulah tadi podcast kita pada hari ini. Tentunya harapannya adalah melalui podcast yang kita bahas pada hari ini, yaitu terkait peluncuran roadmap Indonesia Bebas Pekerja Anak lanjutan, yang mana juga merupakan sebuah titik terang gitu ya Pak ya, sebuah momen dimana kita menjadi tersadar, menjadi aware bahwasannya ini loh hal yang harus kita upayakan untuk keberlanjutan, untuk kesejahteraan anak Indonesia seperti itu ya Pak, utamanya bagi anak-anak Indonesia yang dalam status bekerja seperti itu. Mungkin terima kasih Pak Andi atas waktu dan keluangannya, terima sudah kasih kembali menghadirkan, sudah berkenan untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Saya Adila Madani selaku host, pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.